Ends 2000 mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 3 faktor, yaitu 1. Karakter atau sifat yang dibawa ke pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Davenport tahun 1999 mendeskripsikan human capital terdiri atas 4 hal: kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu, yang semua ini hanya dimiliki dan dikendalikan sendiri oleh karyawan. Chen dan Lin tahun 2003 menyatakan bahwa pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia harus dipandang sebagai investasi dalam human capital. Misalnya, program training yang bertujuan untuk menambah value karyawan di masa depan harus dianggap sebagai investasi. Menurut Walterly 2003, nilai perusahaan didasarkan atas 3 kelompok utama aset, yaitu 1. Finansial aset, misalnya kas surat-surat berharga yang sering dibuat juga dengan finansial capital. Yang kedua, physical aset, terdiri atas peralatan, gedung, tanah, disebut juga tangible asset. Yang ketiga, intangible asset, misalnya organizational capital seperti aliansi bisnis, customer capital, merek, reputasi, kualitas, dan pelayanan, dan intellectual capital. Pengukuran human capital. Pengukuran human capital bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai intrinsik SDM, melainkan dampak perilaku SDM atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan perusahaan terhadap beberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja. Di samping itu, pengukuran SDM merupakan suatu manajemen kinerja yang sangat penting dan sebagai alat untuk melakukan perbaikan. Menurut Pitt 2000, perusahaan yang tidak melakukan pengukuran SDM, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat 1. Meningkatkan harapan kinerja yang spesifik, 2. Mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi, 3. Mengidentifikasi gap kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi, 4. Memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap standar, 5. Mengetahui kinerja yang harus diberi reward, 6. Mendukung keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, proyeksi, dan jadwal. Hubungan human capital dengan kinerja perusahaan. Menurut tatanan 2004, sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda. Artinya, sumber daya manusia yang berbeda dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa tangible aset yang dimiliki perusahaan bersifat pasif tanpa sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. Beberapa penelitian terakhir telah membuktikan keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Studi-studi empiris tahun 1980-an memberikan hasil yang mix terhadap hubungan antara human capital dengan kinerja perusahaan. Nikomo 1986 menguji hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dengan kinerja bisnis dan menemukan tidak ada korelasi di antaranya. Hal ini juga didukung oleh studi yang didasarkan atas survei Delaney yang menyimpulkan tidak ada hubungan antara praktek sumber daya manusia dengan kinerja keuangan perusahaan. Sementara, studi-studi empiris tahun 1990-an sekarang lebih banyak membuktikan hubungan yang positif dan signifikan antara human capital dengan kinerja perusahaan. Studi Gies et al. 2003 melakukan penelitian terhadap hubungan antara human capital dan kinerja perusahaan
di 366 perusahaan di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan sumber daya manusia yang lebih banyak dikaitkan dengan tingkat turnover tenaga kerja yang rendah, mampu menghasilkan profit per tenaga kerja yang lebih tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Dengan melakukan estimasi terhadap kinerja, terdapat hubungan yang sangat kuat antara sumber daya manusia dan kinerja produktivitas dan keuangan. Lee dan Wu 2004 juga membuktikan hubungan positif dan signifikan antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan. Martina et al. 2008 melakukan penelitian pada kantor akuntan publik untuk menguji apakah individual capability dan the organizational climate yang merupakan komponen dari human capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan kantor akuntan publik, baik secara individual maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, individual capability berpengaruh signifikan terhadap kinerja kantor akuntan publik. Kedua, the organizational climate berpengaruh signifikan terhadap kinerja kantor akuntan publik. Untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan seoptimal mungkin, maka diperlukan pengolahan sumber daya manusia yang lebih efisien dan profesional. Dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis baik secara internal maupun eksternal, manajer sumber daya manusia perusahaan dituntut dapat melakukan proses manajemen sumber daya manusia yang dapat mengembangkan human capital. Terdapat 6 elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis dan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan secara menyeluruh. Yang pertama ada rekrutmen dan penempatan rekrutmen dan karyawan menjadi proses fundamental yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk mendapatkan orang-orang yang dapat membawa perusahaan mencapai tujuan secara optimal, maka langkah awal adalah bagaimana perusahaan melakukan rekrutmen sumber daya manusia dan penempatan yang tepat pada bidangnya. Rekrutmen sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan penarikan karyawan yang potensial yang dilakukan perusahaan dari waktu ke waktu dalam kegiatan operasionalnya. Program rekrutmen dilakukan untuk mencari orang-orang yang tepat yang memiliki talenta dan dianggap mampu mengisi posisi lowong dalam berbagai level organisasi. Keberhasilan perusahaan di masa depan sangat tergantung atau seleksi yang dilakukan terhadap rekrutmen sumber daya manusia yang akan diterima. Tidak mudah untuk memilih sumber daya manusia yang tepat pada tempat yang tepat, oleh karena itu perlu dilakukan proses pengujian dan penyaringan secara bertahap baik secara langsung maupun tidak langsung.